أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار أو كما قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أحدث الحديث فهو البدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار أو كما قال أما بعد ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang kemudian terpilih untuk mendapatkan hidayah taufik menjadi seorang muslim. Maka keislaman kita perlu kita pegang dengan kuat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Maka masuklah Islam dengan menyeluruh dan jangan ikuti jalan-jalan setan. Kenapa kita diperintahkan untuk masuk Islam? Karena Allah menegaskan bahwasanya innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Kemudian Allah menegaskan lagi wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang kemudian mencari jalan selain Islam maka tidak akan diterima amal ibadahnya, tapi kemudian kami jadikan debu-debu yang berterbangan. Kemudian ditegaskan oleh Nabi SAW, walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun aw nasraniyun wa lam yu'minu bima ursiltu bihi illa kana wa huwa min ashabin nar. Demi Allah yang menggenggam jiwa Muhammad, sekiranya umat ini baik itu dari kalangan Yahudinya ataukah Nasraninya pernah mendengar Muhammad itu datang, Quran itu turun, sedekahnya, zakatnya cuma 2,5%, sehingga sungguh kasihan mereka sholatnya sehari 5 kali. Adapun kita sedekahnya 10%, maka ibadahnya cukup 1 minggu sekali. Pertanyaannya, apakah kebenaran itu diukur dengan jumlah kekayaan yang dimiliki? Apakah kebenaran itu diukur dengan sedekah yang diberikan? Maka tentu banyak ulama, banyak ustadz sudah menyampaikan sekiranya kebenaran itu diukur dengan materi, maka harusnya orang yang paling selamat adalah Qarun. Faktanya Qarun tenggelam di telan bumi. Dan bahkan kalau panjenengan duduk lemah tengah jengirione jenengan nemu mas-masan batangan, maka itu pun dinamakan sebagai hartanya Qarun, gitu kan. Jauh di sana sampai sini namanya tetap harta Qarun. Begitu pula ketika kebenaran hidayah diukur dengan jabatan, pangkat. Wah, nek jadi presiden, nek jadi menteri itu mesti wong selamat dunia akhirat, gitu kan. Kalau memang seperti itu, maka harusnya yang paling selamat adalah Fir'aun. Faktanya Fir'aun tenggelam di telan lautan. Maka yang harus kita pahami, ada kalanya hidayah itu memang sinkron dengan nikmat, tapi ada kalanya orang-orang itu disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga diberikan hidayah tapi tidak diberi nikmat. Maka sebaik-baik orang adalah yang diberi hidayah dan diberi nikmat. Kalaupun kita enggak diberi hidayah, maka lebih baik kita tidak diberi nikmat sekalian. Maka harusnya kita lebih memilih hidayah daripada dunia. Makanya sungguh merigi orang yang kemudian menukar hidayah hanya dengan supermi dan telur. Bahkan ada yang juga menukar dengan supermi tanpa telur. Itu lebih rugi lagi. Qanifiddin azan ya Allah wa iyyakum. Ketika kita membuka Quran surat As-Saff ayat 6, di situ jelas dikatakan, berkata Isa bin Maryam, wa idh qala Isa bin Maryam li bani Israil. Ketika Isa bin Maryam berkata kepada Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum, aku itu Rasul untuk kamu. Lalu apa poin selanjutnya? Jadi yang pertama di situ ditegaskan bahwasanya aku cuma Rasul buat kamu. Maka kalau kita
buka. Ini bukan berarti saya ngajak buka buatan. Maksudnya sudah dibuka sama ahlinya. Itu orang-orang Samaria ketika mendatangi Isa Al-Masih pada zamannya, Isa Al-Masih pun menolak bahwasanya aku tidak datang untuk kalian, tapi aku hanya diutus untuk domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Sehingga ayat ini sinkron dengan apa yang terucap di dalam Alkitab. Kemudian poin yang kedua, Isa Al-Masih pun mengatakan bahwasanya tugas saya yang kedua adalah musaddiqal lima baina yadayya, dan aku membenarkan risalah nabi yang datang sebelumku. Maka kalau jangan bayangkan ini sebuah Alkitab, itu kalau dibuka dua, sebelah kiri adalah perjanjian lama, sebelah kanan adalah perjanjian baru. Perjanjian lama ini datang kepada Nabi Musa dan juga kepada Nabi Daud, itu yang kita kenal dengan nama Zabur. Di situ kemudian disebut oleh mereka sebagai Mazmur. Mazmur dan Taurat kemudian disebut sebagai perjanjian lama, Old Testament. Di situ dikatakan bahwasanya di dalam kitab ini, kan Isa tadi berkata bahwasanya aku datang untuk membenarkan yang lalu. Maka di dalam perjanjian lama ada perintah sunat. Ada perintah sunat sebagaimana kita diperintahkan untuk sunat. Tapi di perjanjian baru tidak ada perintah untuk sunat. Maka kalau panjenengan tanya kepada orang Kristen, kowe sunat apa ora? Jawabane ora. Kenapa kowe ora sunat? Mergo agamaku ora ngongkon. Kenapa orang ngongkon? Karena ning perjanjian baru tidak ada. Ada yang sabotase? Enggak. Maka kenapa kau enggak disuruh? Karena di perjanjian baru tidak ada. Nah, padahal dalam kaidah hukum, ketika hukum itu belum tercabut, artinya nasikh wal mansuhnya enggak ada yang terhapus dan enggak ada yang menghapus, artinya hukum itu masih ada, maka tidak perlu dicantumkan pada kitab yang baru. Sehingga harusnya kalau mereka belajar kaidah tafsir sebagaimana orang Islam, di situ ada ulumul Quran, ya, mungkin dia ulumul Injil, kemudian ada nasikh wal mansukh, kemudian ada ilmu-ilmu tafsir turunannya, gitu kan. Harusnya mereka ngerti kalau sebuah hukum itu belum pernah dihapus, maka berarti mereka tetap kudu nglakoni. Sehingga fakta dari Alkitab hari ini sesuai dengan Al-Quran, bahwasanya Al-Quran mengatakan Isa Al-Masih berkata musaddiqal lima baina yadayya, aku datang untuk membenarkan yang lalu. Maka tidak bisa terbantahkan kalau kemudian harusnya mereka sunat. Faktanya enggak sunat. Saya punya teman perempuan itu, ada dia mau nikah sama seorang laki-laki, udah balik, udah gede, duda gitu kan. Terus teman saya bilang ini belum sunat, ya sunat lah gitu kan. Orang didik nyok duit itu sunat gitu. Jadi nek sunate cah cilik niku pinten paling 500 sejuta, nek wong gede 2 juta. Jadi jenengan sing pun sunat ampun baleni sunat melih. Larang gitu. Bapak Ibu Bapak-bapak, enten Ibu ini mboten to. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Alkitab Perjanjian Lama juga termaktub larangan untuk makan babi. Tapi orang Kristen sekarang ketika ditanya, kowe mangan babi apa ora? Mangan. Lah ngopo? Lah ning perjanjian baru ora ono. Lah perjanjian lama ono. Lah kuwi kan larangan tinggo Bani Israel. Maka kalau kembali kepada kaidah tadi bahwasanya dia datang untuk membenarkan yang lalu, tidak untuk menghapusnya, maka harusnya mereka juga tidak makan babi. Tapi mereka malah hobi makan babi sampai mereka punya semboyan, semua yang berkaki 4 akan kami makan kecuali meja. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita lihat juga di Perjanjian Lama, di situ juga dilarang wanita-wanita yang tidak menutup kepalanya untuk masuk rumah-rumah Allah, rumah-rumah ibadah. Itu menunjukkan wanita juga wajib untuk jilbaban. Maka harusnya orang Kristen juga berjilbab. Makanya kita dapati di YouTube seorang pendeta yang masih muda, dia malah ngeluh, aku rene kudune dandani imanku, ning kowe malah ngrusak imanku. Mergone kowe rene nganggo rok cendek, gitu kata beliau gitu. Maka yang harus kita pahami, kita di awal pembukaan saya ini adalah kita sudah ada dalam pilihan yang tepat, dalam agama yang tepat, mengimani Rasul yang tepat, Rasul akhir zaman, dengan kitab yang tepat, dengan semua pengajaran yang tepat. Maka adalah orang-orang yang selamat ketika mengambil peninggalan Nabi SAW, karena para nabi lam yuwarisu dinaron wala dirhaman. Para nabi itu tidak meninggalkan warisan dirham atau dinar, enggak meninggalkan perbendaharaan materi, tapi yang ditinggalkan innama yuwarisul ilma, melainkan yang mereka tinggalkan adalah ilmu. Maka cara untuk memperbaiki iman kita, mempertahankan iman kita adalah memperbanyak majelis
ilmu. Kita periksa sebelah mana kita kurangnya, di situ kita tambahi. Oh, saya belum paham cara sholat, kita belajar fikih sholat. Oh, iman saya sok naik sok turun, kita belajar ilmu akidah. Oh, saya belum paham tentang akad-akad syar'i, oh kita belajar bagaimana kemudian bermuamalah yang benar. Belum lama saya ngisi kajian di daerah Cemani sana, ada ibu-ibu yang sudah sepuh gitu kan, nanyain saya, Ustadz, saya itu udah investasi di salah satu toko roti yang terkenal di sekitar sini gitu kan, katanya dapat bagi hasil tapi duit saya malah hilang 300 atau 200 juta. Itu gimana, wajib zakat enggak saya gitu. Nah begitu kemudian kita ngobrol lebih jauh, ternyata memang akadnya ada yang bermasalah gitu loh. Dari sejak akad nggak ditulis, kemudian untung rugi nggak dijelaskan, dijelaskan untungnya tok gitu kan, tapi nek rugi kok piye, konsekuensinya itu nggak dijelaskan. Maka orang Islam yang benar-benar ngerti Islam, udkhulu fis-silmi kafah, itu tidak cuman mengambil yang disenangi meninggalkan yang enggak disenangi. Semua harus diamalkan. Ittaqullah mastata'tum. Caranya fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka banyak-banyaklah mengaji, banyak-banyaklah mengkaji, banyak-banyaklah bermajelis ilmu. Kita genapi ilmu-ilmu yang ada di antara kita agar kemudian kita tidak menjadi hamba-hamba Allah yang tidak tahu tentang hakikat agama kita, karena agama kita adalah agama rahmatan lil alamin. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini baru pembukaannya. Intinya kita mau ngomongin apa sih? Kita mau ngomongin umur dalam filosofi orang Jawa. Tapi apakah saya mau mengajari kejawen? Dan jadi Islam ketika datang pada satu tahun, ketika tidak bertentangan nilai-nilai yang ada di situ, maka adat budaya di situ bisa dipakai. Dan ternyata orang-orang Jawa itu memiliki value, memiliki nilai filosofi yang lumayan cukup baik ketika kita tahu. Spesial ketika kita menyebutkan angka 1 itu siji, loro itu 2, atau 2 itu loro, telu, papat, 5. Nah maka begitu sampai di angka 10 itu 10, nek 11, 11 itu bukan siji puluh kan, bukan 10 siji atau siji puluh gitu kan, tapi 11. Ada kata welas, rolas, telulas, 14, 15, 16, 17, 18 sampai 19. Kenapa kok ada kata welas? Karena yang dimaksud sebenarnya kalau kita paham dengan nilai welas itu, artinya anak-anak kita, cucu-cucu kita, keturunan kita di usia 11, 12, 13 sampai 19, kita harus ajarkan nilai-nilai belas kasih sayang kepada makhluk. Dan ini sesuai dengan ajaran Islam, di mana Nabi SAW bersabda, man la yarham la yurham. Sapa wong sing tidak bisa merahmati orang lain, tidak bisa menjadi rahmat untuk orang lain, tidak bisa mengasihi orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala juga tidak sudi untuk mengasihinya. Makanya beberapa ahli psikologi anak mengajarkan untuk melatih anak itu biar bisa mencintai sesama. Gak salah kalau panjenengan memberikan dia binatang peliharaan untuk kemudian dia berlatih bertanggung jawab. Makanya dulu Anas bin Malik punya adik namanya Abu Zuhair. Abu Zuhair itu memelihara burung kecil. Nabi SAW bertanya, ya Abu Zuhair, mada fa'alan Nuhair, wahai Abu Zuhair, yang dilakoni manukmu sing cilik sing mbok gantung kuwi lagi ngopo? Itu menunjukkan bahwasanya anak-anak kecil itu perlu diajari tentang bagaimana berbelas kasih kepada sesama. Jangan sampai cilik SD wis tawuran, nanti SMA bacok-bacokan gitu kan, nanti kuliah malah miloro wong tuane. Dan itu banyak kita lihat karena mungkin kita nggak memahami value yang ada dari kultur budaya kita yang insya Allah nggak bertentangan dengan agama kita. Bahkan ketika kita membaca Quran surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, wahai orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka di situ dikatakan oleh para ahli tafsir dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, yaitu adibuhum wa allimuhum, ajari mereka adab pada umur 11, 12 sampai 19 tadi, dan allimuhum, ajari mereka agama. Kenalkan mereka pada Tuhannya, kenalkan mereka kepada kecintaan Rasulnya. Anak-anak umur segitu tidak ditanya pemain bola kenal kabeh gitu kan, tapi ketika ditanya 10 orang sahabat yang masuk surga tanpa hisab, nggak tahu. Paling-paling taunya khulafaur rasyidin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sehingga Ibnu Umar pada waktu itu pernah mendapati anak-anak kecil sedang latihan manah
yang dijadikan sasaran panah itu seekor burung yang hidup, maka kemudian Ibnu Qur mengatakan kepada mereka, awas lu, hati-hati, karena Nabi pernah mengatakan sapa wonge sing nglakoni kuwi bakal dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku umur 11 dugi 19. Kemudian kita naik di umur 20, niku 20. 21 nih ternyata bukan siji 20 atau 20 siji, tapi napa? Selikur, likur, telu likur. Di situ ada kata-kata likur. Likur niku kepanjangannya lingguh kursi. Artinya anak-anak pada usia niku mantapkan mereka, pijakan mereka di dunia agar mereka tidak jadi beban panjenengan dan juga tidak jadi beban orang lain. Banyak laki-laki itu kalau ditanya kok kowe ra nikah, sing tak goleki sing ayu, sugih, sholihah gitu. Jadi saya punya profesi goleki bojo gitu, nek ditekoki gitu tak sauri, nek enek tak pek dhewe gitu kan. Nah, kenapa? Karena hakikatnya seorang laki-laki itu tulang punggung, bukan tulang rusuk, apalagi gereh petek gitu kan. Maka seorang laki-laki harus siap menahan derita, mencarikan nafkah buat keluarganya. Karena Nabi sudah berjanji mereka yang keluar rumah dinilai berjihad di jalan Allah sampai mereka pulang. Dan ini untuk laki-laki, bukan perempuan. Adapun perempuan fitrahnya dikatakan waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Wahai wong wedok, maka fitrahmu adalah tinggal di rumah, bukan kemana-mana. Maka ketika fitrah ini diwalik, wong lanang pilih nyusoni anak, wong wedok pilih golek duit, maka yang terjadi panjenengan saksikan sendiri bagaimana kerusakan yang terjadi. Banyak wanita yang selingkuh, banyak laki-laki yang berzina, dan seterusnya dan seterusnya. Maka ketika kita cek di hadis ternyata sesuai. Nabi SAW mengatakan la ayyaghdu ahadukum fayuh tiba ala dohri. Maka seorang di antara kamu itu berpagi-pagi dan kemudian mencari kayu bakar, kemudian dan dipikul dengan punggungnya, fayatasaddaqu bihi wa yastaghna bihi minan nas, dan kemudian dari hasilnya dia sedekahkan, entuk sithik ya sedekahe sithik wae, entuk akeh sedekahe akeh, dan kemudian dia mencukupkan itu dari minta-minta kepada manusia. Maka kata Nabi SAW, khairun lahu min ayyas ala rajulan. Maka itu luwih becik tinimbang ngemis. Maka itu yang harus kita ajarkan. Bagaimana kemudian kita survive. Panjenengan pinter dagang, ajarkan anak dagang. Panjenengan pinter jadi dokter, ajarkan anak jadi dokter. Panjenengan pinter bisnis, ajarkan anak berbisnis. Panjenengan pinter bertani, ajarkan anak bertani. Jangan kemudian anak boten jenengan ajarkan bertani, jenengan tinggalkan sawah puluhan hektar, jenengan sedo sawah didol ora duwe sawah. Praktek seperti itu banyak. Dan setelah kita ajarkan kemandirian ekonomi, maka ajarkan juga bahwasanya nyari nafkah ora mung penting okeh, tapi yang penting halal dan thayyib. Syukur-syukur wis okeh, halal dan thayyib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kullu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa yang Allah karuniakan kepadamu di bumi ini yang halal dan thayyib. Ada yang halal tapi enggak thayyib, tapi Allah memilih yang halal dan thayyib. Sehingga saya punya teman Kristen itu, dia bilang sama saya, aku ki yo tuku saham, tapi saham sing tak tuku saham syariat. Kenapa? Karena saham yang dilabeli Islam, maka saham itu adalah saham produk yang halal dan thayyib. Jadi dia fitrahnya wis bener, mung gari kurang siji syahadat. Itu yang susah, karena nek syahadat seneni mboke gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah panjenengan ajarkan nyari nafkah, setelah panjenengan ajarkan harus nyari yang halal dan thayyib, maka ajarkan juga untuk kemudian berdoa. Jadi jangan cuman untuk ikhtiar mati-matian kerja lali donga. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an tentang laki-laki yang terbaik adalah rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Jadi wong lanang yang bagus, yang hebat, yang
keren itu bukan wong lanang sing pinter kerja golek duit, boten. Tapi wis pinter kerja golek duit, dia juga tidak lupa untuk zikir, dia tidak lupa untuk ngaji, dia tidak lupa untuk sholat. Itu baru keren. Jadi panjenengan mungkin nyari mantu, jangan cuma dilihat penampilannya, dicek di masjidnya, ada enggak masjidnya? Wah mau ngendi Mas? Ruki sisih ngendi, sisih kene ya. Ternyata dekat Masjid Mutadin, ditanyakan ke takmirnya, kenal enggak sama si fulan? Ora enek gitu. Nek subuh ada enggak? Enggak ada. Nek isya ada enggak? Enggak ada. Maghrib enggak ada. Coret aja gitu. Enggak usah lama-lama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam meminta, dalam berdoa Nabi SAW mengatakan, ya ayyuhan nas ittaqullah wa ajmilu fit tolab. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan mintalah dengan cara yang baik. Ketika kita punya anak kita jaluk duit, jaluknya sambil melayu, kita tentu nesu. Maka Allah juga ingin ketika hambanya meminta dengan cara yang baik. Maka setelah itu, maka sampaikan kepada anak kita, selain mengejar dunia, maka wajib untuk sholat. Karena Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang tidak sholat, maka la burhana, wala najata, wala nuron, wala najata yaumal qiyamah. Dia enggak akan dapat cahaya, dia enggak akan dapat petunjuk, dan di akhirat dia enggak akan dapat keselamatan. Parah lagi, bahwasanya mereka akan dibangkitkan ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Jadi orang-orang yang sibuk ngurusi jabatan, alasannya ngoten, saya presiden, sibuk ngurusi rakyat, ora sempet sholat, maka orang-orang seperti itu akan dibangkitkan bersama Fir'aun. Ada orang yang sibuk ngitung duit 271 triliun nanti rampung gitu kan. Nah, maka ketika beralasan dengan itu, maka dia akan dibangkitkan bersama dengan Qarun gitu. Ada juga yang sibuk, aku jadi panglima TNI, sibuk ngurusi pasukan perang, harus ngelawan ini ngelawan itu, ngitung alutsista anggarannya cukup apa ora gitu. Maka ketika itu dilakukan, maka kalau dia sampai enggak sholat, maka akan dibangkitkan dengan Haman. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu sesibuk apapun, maka kita harus sholat. Tadi malam saya ngisi kajian sopir-sopir travel, dia nanya sama saya, kita itu kalau berhenti mobil HiAce saya baru tahu, saya bukan sopir gitu kan. Itu nek mobilnya langsung dimatikan mengke nopone ngoten jeblok gitu. Jadi harus ditunggoni. Nek langsung sholat mengke napa istilahnya mobilnya urip mengke dicolong wong gitu kan. Ya terus saya bilang, ya kok ditunggoni 10 menit dulu baru ke sholat gitu kan. Oh ngoten nggih. Lah iya lah ngono nek kayak angel gitu. Terus saya tanya balik gitu, Mas, saiki aku tekok Mas. Dalam posisi jenengan nyopir ning dalan nggih. Delalah jenengan niku wetenge mules kebelet ngising gitu kan. Niku kira-kira jenengan tetep mlaku apa mandek kalau? Ya mandek napa Ustaz? Ya wis. Nek ngising jenengan iso mandek, mosok salat jenengan ra iso mandek. Coba dipikir. Kira-kira salat karo ning WC iki luwih utama ndi to? Ya luwih utama salat. Ya wis gitu kan. Berarti jenengan yo waras berarti. Nggih. Jadi niku tolong dipikir. Jangan pernah bandingkan salat dengan buang air besar gitu. Karena itu enggak sebanding. Walaupun ya kalau enggak buang air besar ya sakit gitu kan. Tapi harusnya orang yang enggak sholat sakit itu hatinya. Mung boten krasa gitu. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan orang-orang yang jauh dari majelis ilmu itu harusnya dia kerasa sakit. Tapi karena enggak kerasa sakit makanya dia santai aja. Tapi orang-orang yang jauh dari makanan, jauh dari rizki, dia kenapa selalu bekerja mati-matian ngejar dunia? Karena dia kalau enggak makan kroso luwe. Delalah Gusti Allah itu tidak memberikan alarm untuk tidak sholat. Jadi mau sholat biasa-biasa wae. Apalagi bangun masih seger itu, aku tangi jek sehat duitku yo jek enek gitu. Akhirnya santai gitu. Padahal harusnya kita itu merasa sakit kalau kemudian tidak sholat. Terakhir, jadi kita panjang tapi ini terakhir. 25. Tadi selikur, rolikur, telulikur, 4 likur. Begitu sampai di selawe tidak menggunakan 5 likur tapi selawe. Seneng-senenge lanang kalih wedok. Maka panjenengan yang punya putra di usia-usia segitu segera carikanlah jodoh. Cari jodoh itu ada 2 model. Kalau yang jenengan cari adalah wanitanya, maka kata Nabi SAW, tungkahul mar'atu li arba'ah. Wong wedok kuwi dinikahi karena 4 hal. Li jamaliha, li maliha,
wali hasabiha, bisa karena kecantikannya, hartanya atau nasabnya. Kemudian terakhir fadwar bila didin taribat yadak, kalau enggak engkau perhatikan agamanya maka rusak semua urusannya. Monggo mau nyarikan putra jenengan mantu sing ayu entuk, sing sugih entuk, sing anake Pak Lurah, anake Pak Presiden yo entuk, tapi pastikan kalau agamanya enggak bagus maka bubrah. Niku pun banyak cerita. Kemudian ketika yang jenengan cari adalah mantu laki-laki, maka Nabi SAW berpesan. Jadi ada agak berbeda sedikit, ada perbedaan sedikit. Nabi SAW berpesan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquh. Kalau kemudian datang kepada kamu seorang laki-laki yang engkau ridhoi akhlak dan agamanya. Jadi agama tetap, kemudian ditambahi akhlak, fazawwiju, maka nikahkan anakmu dengan laki-laki itu. Wa inla, kalau enggak, takun fitnatun wa fasadun kabir, maka anak panjenengan akan ketimpa fitnah dan kerusakan yang besar. Kenapa selain agama harus berakhlak? Karena ada orang yang ketoke beragama ning randuwe akhlak. Belum lama ketangkap polisi pemimpin pesantren 68 tahun mencabuli muridnya 7 orang. Itu beliau paham agama tapi tidak berakhlak. Pentingnya ngecek akhlak. Akhlak itu dicek di mana? Di tempat kerjanya, di pergaulannya, di rumahnya. Yang ngecek harus kita, boten jenengan ngongkon wong liya. Ketika kemudian di rumahnya dia nggak bisa menyikapi orang tua dengan baik, maka insya Allah jenengan sebagai mertua juga nggak akan disikapi dengan baik. Kenapa penting mencari seorang mantu yang berakhlak? Mantu yang berakhlak akan mencintai putri jenengan sepenuh hati. Kalaupun belum datang rasa cinta itu, paling enggak dia tidak akan menganiaya putri panjenengan. Kok pilih mekaten ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi bermanfaat. Semoga Allah kemudian mengaruniakan kita kenikmatan hidayah sehingga kemudian kita tidak perlu ragu ketika mendengar omongan-omongan orang non muslim atas agama kita yang dijelek-jelekkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa penting sekali kita memahami filosofi tadi? Karena banyak orang tua yang kemudian tidak mengerti siklus itu, kemudian membiarkan anaknya melaju dengan waktu, berjuang melawan fitnah dunia. Ya, kalau dia kemudian punya benteng yang kuat, insya Allah dia tegar. Tapi banyak anak muda yang kalah gitu. Belum lama di Purwokerto 3 anak muda menghabisi seorang perempuan gitu. 3 anak muda laki-laki gitu. Wong lanang karo lanang senggel aja mungkin masih ketok pripun ngoten kan, ini malah lawannya wedok gitu, wong telu sisan dimatikan dalam rangka untuk menguasai hartanya. Apakah wanita ini punya 271 triliun? Boten. Dia cuma punya motor, handphone dan beberapa lembar uang. Maka orang tua harus kemudian ngecek anak-anak kita itu sudah ada di siklus mana. 2 atau 3 hari yang lalu, hari Selasa kalau nggak salah, saya datangi seorang pemuda yang 40 tahun belum nikah. Dan ternyata dia nggak bisa nikah karena dihalangi sama ibunya. Ibunya sebatang kara, suaminya sudah meninggal. Dia takut kalau anak laki-lakinya yang semata wayang menikah akan meninggalkannya. Dia tidak sibuk mendidik anaknya untuk berbakti kepadanya, tapi dia sibuk menghiasi hatinya kalau anaknya akan meninggalkannya, sehingga dia lebih senang untuk menghalangi anaknya menikah. Pas saya datangi, anak itu ya pengen untuk bertaaruf dengan seorang akhwat, tapi kemudian saya tanya, "Lah kok nek enek akhwat sing pengen kenalan kowe sama tuh omah ora gitu." Lah terus piye ceritanya? Begitu saya sampai sana, ibunya keluar ya sekalian. Dasare saya ndablek dadi ibuke ya tak seneni sisane. Nek nyeneni ibu saya kan durhaka, nyeneni ibuke wong liya ora apa-apa gitu. Maka saya kandhani ibunya, "Bu, cobi Bu. Rumah ini cuma berdua, omahe gede Bu, 100 meter luweh gitu kan. Berdua jenengan, siji ning lor, siji ning kidul, siji ning etan, siji ning kulon. Mang bayangke kalau Mas niki sudah nikah 15 tahun yang lalu, anake napa loro, napa telu, napa papat, mungkin rumah ini rame. Dan yang paling penting Bu, yang paling penting, putu niku nek jenengan ajari dengan baik bagaimana berbakti kepada orang tua, neneknya, insya Allah Bu, selain doanya niku insya Allah nggih dugi tekan jenengan, semua
semua kebaikan yang jenengan ajarkan kepada si cucu ini insya Allah nggih nyalur dugi panjenengan. Tapi nek ngeten iki critane pripun? Bahkan umur dia sudah 81 tahun dan pertemuan yang sekitar 1 jam itu saya tutup dengan kata-kata begini, sekiranya saya jadi panjenengan, mungkin saya akan menjadi orang yang paling berbahagia ketika saya menutup mata dengan melihat anak saya sudah menikah. Anak laki-laki loh ini. Gitu, masih masa belum menikah dan boten jelek dan sarjana gitu kan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus melihat siklus anak kita ada di sebelah mana. Kita harus ngerti apa hak mereka, jangan dihalangi, jangan dicegah. Kita berikan akses pada hal-hal yang baik, kita cegah dari hal-hal yang buruk, kita luruskan. Karena kalau kita mati tersisa 3 amal, salah satunya adalah waladin solihin yad'ulah, itu yang kita nantikan. Bilih mengaten ingkang saged kula aturaken pada khutbah yang kedua, kita akhiri dengan doa wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna muqiminas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana minas sholihin. Rabbana hab lana minas sholihin. Rabbana hab lana minas sholihin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustada'afina fi Filistin. Allahumma ansurhum wa sabbit aqdamahum waj'alna ma'ahum minhum ya arhamar rahimin. Allahumma asfi mardahum wasfi jarhahum wa taqabbal syuhada'ahum warhamhum ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwa. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa tadarru'ana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar.